Tuhan itu lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Apa itu pengenalan akan Allah? Mari lihat Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Anda Israel atau Musa? Musa diperkenalkan Tuhan jalan-jalannya Tuhan. Tapi kepada orang Israel Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya. Bicara apa? Orang Israel gak kenal Tuhan. Bangsa Israel cuma melihat perbuatan Tuhan. Tiang awan, tiang api, roti mana, burung puyuh. Mereka cuma lihat Tuhan belah Laut Merah. Tuhan buat mujizat ini dan itu. Orang Israel cuma lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Artinya apa? Ada hubungan yang lebih intim. One on one. Kualitas sebuah hubungan tidak ditentukan dari berapa lama Anda mengenal seseorang. Tapi seberapa dalam Anda mengenal dia. Kita punya staff yang kita gaji katakan. Mereka cuma menikmati berkat-berkat perbuatan-perbuatan kita buat mereka. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh mengenal atasannya? No. Orang yang benar-benar mengenal kita, dia tahu kita suka makan apa. Betul nggak? Dia tahu kita alergi apa. Dia tahu kita nggak sukanya apa. Dia tahu apa yang bisa bikin kita marah. Dia tahu bagaimana menghadapi kita ketika kita marah. Dan yang paling keren, staf yang benar-benar mengenal kita. Dia sebelum tanya kita, dia udah tahu apa yang kita akan ngomong. Betul? Jadi dalam hidup kita, ada orang-orang yang hanya sekedar pengen nikmati berkat dari kita. Tapi ada orang-orang yang pengen benar-benar mengenal kita. Pengen tahu isi hati kita. Orang-orang yang pengen sekedar dekat aja, gak butuh apa-apa. Manusia lebih suka perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan ingin kita belajar mengenal Tuhan. Gimana caranya mengenal Tuhan? Sama seperti ketika Anda berusaha mendekati seseorang. Anak-anak muda ketika PDKT, what do you do? Ketika Anda naksir sama seseorang, what do you do? Ketika ibu-ibu mulai mengagumi seorang hamba Tuhan, apa yang Anda lakukan? Nomor 1, kepoin sosmednya. Betul? Follow. Kemudian berusaha dapetin kontaknya. Benar gak? Naksir cewek langsung, bro, lu kenal bro? Siapa tuh bro? Minta dong kontaknya. Ada, saya pernah cerita suamiku ditaksir cewek-cewek dimintain kontaknya, dia kasih. Bikin emosi. Kenali sifat dan karakternya. Apa yang dia suka, apa yang dia suka. Ketika Anda berusaha dekat sama seseorang, Anda mulai belajarin. Dia kayaknya suka warna biru deh. Kayaknya dia suka kuning, dia pakai kuning terus. Terus kita mulai belajar orang ini gak suka apa. Makanan kesukaan, warna kesukaan, hobinya. Kamu kalau es krim sukanya strawberry, coklat, vanila. Gitu nanyanya. Kita mulai belajarin kebiasaannya. Pernah gak Anda PDKT ngejer orang, Anda sampai tahu tiap Senin dia olahraga. Tiap Jumat dia pergi main futsal. Anda sampai tahu gitu kegiatannya. Saya percaya kalau Anda ingin mengenal Tuhan, yang Anda harus lakukan yang pertama, Anda belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan tuh gimana? Ya baca firman. Orang Kristen kok gak mau baca Alkitab? Bu Heni, yang paling penting itu kitab mana? Semuanya dibaca. Sampai lu mumet pindah. Baca yang paling gampang dimengerti. Saya sarankan kalau Anda bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu selesaikan. Kalau ada yang ini apa sih sehasta, 2 hasta, 3 hasta. Udah lompat aja kalau Anda daripada ada bobo, Anda ganti. Tapi baca firman. Saya paling suka Mazmur, Amsal, Perjanjian Baru. Ya, kitab Injil. Saya paling suka. Nah, belajar tentang Tuhan, saya suka baca tentang apa yang Yesus katakan.
Jadi kan kalau di Alkitab itu ada yang tulisannya merah ya, perkataan Tuhan Yesus ya. Wah, saya tuh senang ngelihat reaksi Yesus waktu orang Farisi mulai kompor, responnya gimana. Waktu orang jahatin dia, responnya gimana. Ada yang Yesus punya jurus hilang, itu keren banget gak? Yang dia didesak ke jurang, lalu dia hilang. Wow, Yesus punya ilmu. Baca tuh kayak buku cerita gitu loh. Nah, belajar tentang Tuhan. Ketika kita baca firman, sebenarnya gini, kita mulai belajar ngerti pikiran-pikiran Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan. Oh, Tuhan tuh gak suka kalau kita memandang rendah orang lain. Oh, Tuhan tuh gak suka kalau kita jahat sama orang. Kita jadi ngerti cara pikir Tuhan. Nah, staf saya yang dekat dengan saya, dia ngerti persis keputusan-keputusan saya. Jadi contoh, kalau mereka punya kebutuhan membeli sesuatu, pasti saya minta mereka cari 3 perbandingan harga. Termurah, sedang, termahal. Staf yang benar-benar mengenal saya, dia tahu saya akan pilih yang tengah-tengah. Nggak perlu mewah, tapi kualitasnya harus bagus. Nah, orang dekat sama kita jadi ngerti cara pikir kita. Paham maksud saya? Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda sering baca firman, Anda akan copy paste cara pikir Tuhan. Otomatis cara berpikirmu ikut firman Tuhan. Kalau kita udah biasa pakai barang asli, kita akan cepat mengenali ketika barang itu palsu. Kalau Anda enggak pernah pakai barang aslinya, Anda enggak tahu ini asli atau palsu, bisa paham maksud saya? Kalau Anda biasa pakai barang asli, Anda bisa mengenali, oh ini palsu. Pernah saya lupa di satu pameran, saya pakai satu brand make up. Lalu saya pergi ke sebuah pameran dan saya bilang gini, ih kacau ini palsu nih. Karena saya udah pakai barangnya aslinya. Nah, saya peka dengan 2 hal. Kopi asli dan kopi palsu. Dari umur 6 tahun, papa saya ajar saya minum kopi hitam. Jadi, ketika saya disajikan kopi, cuma cium baunya, saya langsung tahu ini Nescafe. Cuma cium baunya saya tahu ini kapal api. Mungkin kalau saya nggak jadi pendeta, saya jadi barista kali. Saya cium bau kopi itu, saya langsung tahu ini kopi tubruk atau kopi mesin. Waktu kami naik pesawat, saya minta kopi sama pramugari, dihantarin ke meja saya, kebetulan dibayarin orang tiket bisnis kelas. Puji Tuhan, bisa order kopinya. Saya pikir selevel bisnis kelas, kopi mesin lah ya kan. Nggak taunya ditaruh di meja saya. Itu saya cium, ya Nescafe, sama kayak ekonomi. Suami saya bilang, kok kamu tahu? Kalau Anda sudah biasa minum kopi asli, saya minum kopi itu tiap pagi, 3 shot, biji asli. Di grinder, langsung jadi espresso, 3 shot saya minum. Jadi saya hafal rasa kopi dari biji asli. Saya pencinta kopi sampai saya bisa nyobain kopi dari mulai Aceh sampai Papua. Dari Toraja sampai Flores, saya cobain semua. Nah, karena saya biasa dengan biji kopi asli, saya tahu ketika itu kopi instan. Kalau Anda terbiasa bergaul dengan Tuhan, Anda terbiasa baca firman, Anda terbiasa dengan hidup kudus, Anda pasti peka ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Anda cepat mengenali ini dosa. Anda cepat mengenali Tuhan pasti tidak suka ini. Masalahnya manusia suka kompromi. Abu-abu. Suka tanya sama hamba Tuhan. Kalau begini boleh nggak kak? Saya bilang ini, jangan pembenaran diri sendiri. Lu minta gue bela keputusan lu. Lu tahu itu salah. Aku cerai. Aku boleh nikah lagi? Lu mau ngapain nanya gue? Lu baca kitab suci. Baca firman. Lu minta izin sama gue bilang gak boleh. Mau apa lo? Kan gitu kan? Seringkali hamba Tuhan tuh dipakai jadi bumper buat bikin keputusan. Enak aja, dosa tanggung masing-masing bro. Bener gak? Masa nanya kita? Lu bikin keputusan, ingat konsekuensi ditanggung masing-masing. Kalau mau firman Tuhan, lakukan. Anda akan menghidupi yang namanya kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan.
Kalau kita sadar bahwa itu gak berkenan, jangan lakukan. Tuhan tahu kita gak suka hidup dalam mabuk, pesta pora yang gak berarti, nginek, ngedrak, narkoba, main perempuan, pergi ke klub-klub yang ada striptisnya, penari-penari tanpa busana. Udahlah, jangan kompromi. Kalau Anda tahu itu salah, udah berhenti.